Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi di channel saya ya, 3D Habibi. Kali ini saya mau sharing tentang animasi sederhana ya, membuat efek tabrakan pada suatu benda ya. Sebelumnya kita akan menggunakan software Blender 2.80 ya, bagi teman-teman yang ketika buka video ini belum tahu atau belum menginstal ya softwarenya, kita bisa download dulu, sangat mudah ya, ketik aja download Blender. Nanti Anda akan diarahkan pada website resminya ya, download blender.org ya. Kita klik saja, kemudian nah ini akan dihadapkan pada jendela untuk mendownloadnya ya. Namun kita kan akan menggunakan versi yang 2.80, jadi kita pilih dulu previous versions ya, kemudian Anda pilih ini ya, klik all previous versions. Nah, nanti Anda akan diarahkan pada software Blender ini. Ternyata software Blender ini sudah ada dari tahun 2003 ya, 2003. Nah, sekarang udah 2020. Nah, Anda pilih yang Blender 2.80. Setelah itu baru diinstal ya, seperti biasa ya, sangat mudah sekali, ikuti aja petunjuknya, next ya. Oke, kenapa saya sarankan sama persis dengan 2.80? Karena nanti ada fitur-fiturnya yang terupgrade. Kalau Anda pilih di bawahnya mungkin ada tool-tool yang belum ada. Kalau Anda pilih yang setelahnya nanti tampilannya sudah berbeda. Jadi kalau bisa download yang sama ya, Blender 2.80 ya. Oke. Baik, saya anggap teman-teman sudah mendownload dan menginstal. Kemudian buka Blendernya ya, double klik, kemudian biarkan saat nanti akan muncul. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama kali kan kita akan dihadapkan pada ini ya, objek bawaan dari si Blender Studionya, kubus, tapi ini tidak akan digunakan dulu. Kita klik ya, klik sampai menyala, kemudian tekan delete ya. Saya akan pilih ini ya, silinder. Nah, oke, nanti ini akan menjadi suatu objek yang menggelinding atau mendabrak objek lainnya. Namun tidak tegak seperti ini, kita harus jatuhkan dulu ya posisinya. Maka dari itu kita tekan tombol R, kemudian Y, kemudian ketik 90 ya. Nah, tekan enter. Oke, jadi dia dirotasi 90 derajat ya. Kemudian untuk ukurannya ini akan sedikit memanjang, jadi kita lakukan perubahan skala ya dengan menekan tombol S, tekan X. Nah, memanjang ya. Ini teman-teman tarik aja mouse-nya, geser terus ya sampai kira-kira panjangnya segini ya. Kemudian klik kiri. Oke ya. Nah, kita bisa melihat si silindernya sudah memanjang. Lalu kita akan buat lagi objek baru, yaitu pilih add, kemudian mesh, kemudian pilih yang plane. Ini akan berfungsi sebagai lantai. Ini sebenarnya sudah ada ya ketika kita klik tadi. Oke, kita geser. Kita akan menjadikan si plane ini menjadi dasar atau lantai dari objek-objek yang akan ada nanti ya. Kita tingkatkan skalanya, kita perluas dengan tekan tombol S, tarik aja, geser aja mouse-nya ya. Nah, kita perbesar sampai kira-kira melebihi dari ukuran objek si silinder ya. Setelah selesai kita klik kiri, oke, untuk mengakhiri ya. Nah, kalau kita lihat bagi teman-teman yang belum tahu cara melihat view ya, ini kursornya ditekan, kursor ini scroll bar yang ada di mouse ya, ditekan saja, kemudian digerak-gerakan ya seperti ini. Nah, sekarang kita klik si silindernya, kemudian arahkan pada ini sumbu Z aksis ya yang berwarna biru, kemudian tarik, tekan dan tarik ya sampai dia berada di atas lantainya ya, ke bawah sedikit nggak apa-apa. Oke, tarik lagi sedikit.
ya. Oke. Nah, pilih lagi add, kemudian mesh, kemudian pilih yang UV spare, ini bola ya. Nah, teman-teman bisa lihat, kita geser arahnya ya, kita tarik ke atas misalnya. Oke, posisinya ada di atas. Skenario nya adalah nanti bola ini akan jatuh ke bawah, kemudian nanti ditabrak oleh silinder yang bergerak ya. Nah, kemudian nanti si bola ini akan terpental dan melewati lantai ini, kemudian jatuh ke bawah ya. Oke. Baik, setelah kita membuat bola ini, kita akan mulai memberikan efek pada objek-objek yang ada ya. 3 objek ini, bola, silinder, kemudian plannya ini ya, lantainya. Nanti si bola ini akan banyak ya, mungkin saya akan tambah dengan objek lain, bukan cuman bola, mungkin ada kubus atau yang lain ya, untuk lebih bervariasi. Namun untuk tahap awal ini saya akan tampilkan bola dulu ya, teman-teman bisa eksplorasi nanti ya. Nah, oke, untuk memberikan efek ya, kita pilih dulu ya, arahkan kursor Anda ke ini, konteks fisik ya. Oke, kemudian berikan efek rigid body ya. Sebenarnya ini banyak ya teman-teman, nanti bisa ikuti channel saya, kita akan bahas sesuai dengan contoh-contoh animasinya nanti yang sederhana ya. Saat ini kita pakai dulu yang rigid body ya. Oke, kemudian ini aktif ya, pilihnya aktif karena si objek ini aktif, nanti ada gerak aktif yang membuat dia pindah tempat dari atas, nanti jatuh ya, kemudian ditabrak oleh benda silinder ini dan dia akan terus bergerak mengikuti arah dan massa dia nanti ya. Nah, ini kemudian jadi sekali lagi ini pilih yang aktif ya, kemudian ini mass atau berat si objeknya ya, kita isi saja 3 kg, 3 enter ya. Oke, kemudian biarkan saja dinamiknya terchecklist, animatednya 0 ya, jangan di checklist, uncheck. Kemudian ini shape-nya, bentuknya kita pilih yang spare karena ini objeknya spare ya, pilih yang spare. Kita bisa memilih spare atau mesh ya, ini khusus untuk benda-benda yang tidak beraturan ya, mungkin nanti objek mobil atau orang ya. Nah, itu kita pilih yang mesh, tapi karena ini bentuknya murni ya, spare atau bola, kita pilih yang spare ya. Oke, kemudian ini surface response, kita frictionnya kita maksimalkan, bounce-nya, daya pantulnya pilih 0,3 saja. Ini variasi teman-teman bisa mencoba nanti ya, coba-coba agar apa namanya, nanti memberikan efek-efek yang variasi ya. Ini juga saya saja. Oke, ini objek untuk apa, efek untuk si bola ya. Sebelumnya mari kita save dulu file agar tidak hilang bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mati lampu, mungkin Anda menggunakan PC ya, atau ada error ya. Kita save dulu ya, bisa tekan Ctrl S juga ya. Baik teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi kita save dulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita misalnya kita isi ini latihan animasi sederhana ya. Kemudian letakkan di direktori yang teman-teman inginkan ya. Saya simpen di D ya. Kalau misalnya mau dicabang dari D, double klik misal di mana ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, ini belum ada cabang, lah simpan aja di sini. Saya simpan di D ya. Kemudian ini nih muncul folder-foldernya ya. Ya, ini aja, simpan di D saja kalau saya. Kemudian save Blender file ya, biarkan dulu sesaat ya. Nah, akhirnya sudah tersimpan filenya.